Aku tinggal di Laswi, Bandung. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu dengan hantu. Lebih tepatnya, diganggu ketika aku sedang bekerja. Kejadiannya sebenarnya sudah cukup lama, namun masih teringat di kepalaku. Saat itu aku bekerja di sebuah angkutan umum travel yang ada di Bandung. Aku bekerja sebagai driver. Kejadian ini berawal ketika aku harus mengantarkan penumpang dari Jakarta menuju Bandung. Malam itu aku berangkat sekitar jam 9 dari Jakarta. Karena penumpang sedang sepi, aku hanya membawa 2 orang penumpang saja. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Di perjalanan, sesekali aku coba mengajak ngobrol 2 penumpang di belakangku untuk memecah suasana yang hening sekali di dalam mobil. Ada 1 penumpang, seorang ibu-ibu, dan 1 anak remaja yang katanya kuliah di Bandung. Namun basa-basi itu tidak berlangsung lama. Karena aku tidak mau juga mengganggu mereka yang mungkin ingin istirahat. Karena sudah masuk malam hari, jalanan di tol terlihat cukup lancar. Singkat cerita, aku sampai di checkpoint kilometer 59, tol Cikampek arah Bandung. Dan aku pun tidak menyangka, dari sinilah awal mula kejadian yang menimpaku itu terjadi. Saat memasuki area tol Cikampek, tiba-tiba saja kedua penumpang yang kubawa itu memintaku untuk pindah mobil. Alasannya yang satu ingin menuju pintu tol Kopo, dan yang satu lagi menuju pintu tol Muhammad Toha. Karena mobil yang kupakai ini menuju ke daerah di Pati Ukur, biasanya akan keluar di pintu tol Paster. Mereka pun turun dan berganti mobil ke salah satu mobil temanku yang kebetulan malam itu ada di checkpoint dan menuju ke arah mereka masing-masing. Dan kini tinggal aku sendiri di mobil. Dan ketika kulihat jam sudah menunjukkan jam setengah 11 malam. Setelah memindahkan penumpang, aku pun lanjut melajukan mobilku. Kini kurasakan keheningan di dalam mobil yang sangat-sangat sepi, terasa sekali. Tidak ada teman yang bisa diajak ngobrol, dan ya, terasa membosankan. Tapi aku harus jalan, karena aku
Harus sampai di Bandung sebelum jam 12 malam. Selagi sedang tidak membawa penumpang, kutambahkan kecepatan mobilku untuk segera sampai. Tol pun terlihat sepi. Jadi akan aman, pikirku. Sesekali kulihat kaca spion untuk melihat kendaraan di belakangku. Sampai ketika masuk tol, mungkin sekitar kilometer 80-an lebih. Dari spion tengah, aku seperti melihat sesuatu. Kulihat ada seorang penumpang. Iya, ada seorang penumpang di mobilku. Ini memang dari tadi sudah ada, atau baru naik di checkpoint tadi ya? Tapi aku tidak sadar. Aku ingat-ingat dengan jelas. Aku sangat yakin aku tidak membawa penumpang lain. Dari Jakarta hanya membawa 2 penumpang, dan aku ingat sangat jelas. Dan mereka pun turun di checkpoint tadi. Ketika aku sudah mengingat-ingat, apakah memang ada penumpang di mobilku yang kulupa? Dan ketika aku tengok lagi ke arah spion, astaga, loh, yang awalnya tadi kulihat ada penumpang, kini tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku seketika berdiri merinding, tapi aku tetap coba untuk fokus menyetir. Perlahan ku turunkan kecepatan mobilku sambil menenangkan pikiran. Mungkin aku salah lihat, dan itu hanya halusinasiku saja. Begitu pikirku positif. Sesekali ku beranikan lagi lihat ke spion belakang untuk memastikan, dan memang tidak ada siapa-siapa. Aku hanya sendiri. Perasaanku mulai tidak karuan karena takut ada apa-apa. Konsentrasiku pun agak sedikit terganggu. Aku menepikan mobilku untuk beristirahat sejenak. Ku nyalakan lampu hazard. Dan ketika itu, aku sudah berada di kilometer 90-an. Kunyalakan semua lampu di dalam mobil. Jelas, tidak ada siapa-siapa. Kulihat saat itu sudah jam 11 malam lebih. Aku masih berada di tengah jalan tol menuju Bandung. Ku coba atur nafasku, menenangkan diri. Dan setelah semuanya siap, aku akan lanjut perjalanan. Kupejamkan mataku sejenak. Mencoba mengatur nafas, menenangkan diri. Dan begitu ku buka mataku, astaga! Ketika ku buka mata, entah kenapa mataku langsung mengarah ke arah spion. Dan lagi-lagi ku lihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi paling belakang
mobil travel ini. Dan kini bisa jelas terlihat olehku seperti apa sosoknya. Karena lampu sedang dinyalakan semua. Perempuan itu memakai baju daster putih polos. Dengan wajahnya yang sangat pucat. Rambutnya terurai panjang dan terlihat basah. Menutupi setengah mukanya yang pucat itu. Dia hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Di jok paling belakang mobilku. Melihat itu aku hanya bisa terdiam. Aku coba mengalihkan pandanganku, lalu memejamkan mataku lagi sambil terus membaca doa. Setelah cukup lama aku pejamkan mata dan terus berkomat-kamit membaca doa, aku beranikan lagi untuk membuka mataku. Dan ketika aku lihat ke arah spion, sosok perempuan itu sudah berpindah dari kursi paling belakang ke kursi tengah dan semakin mendekatiku. Kini matanya menatap ke arahku dengan tatapan tajam seakan-akan marah. Semakin aku membaca doa, tatapannya terlihat semakin marah. Aku buang tatapanku dari spion. Tidak mau lagi melihat ke arah spion itu. Sampai kini kurasakan ada sebuah tangan yang memegang pundakku dari arah belakang. Terasa sangat dingin dan berat. Ya, pundakku kini semakin berat. Sampai terdengar sebuah bisikan di telinga kiriku. Suara seorang perempuan yang menyuruhku untuk terus maju dan jangan berhenti di sana. Ya, suara itu terus berbisik berulang-ulang menyuruhku maju dan lanjutkan perjalanan itu. Tanpa melihat ke arah-arah lain, aku hanya fokus melihat ke arah depan. Aku pun lanjut menyalakan mobilku dan melanjutkan perjalanan. Aku masih merasakan sosok perempuan itu masih duduk di jok tengah mobilku. Sampai setelah melewati jembatan, entah kenapa suasananya berubah. Bulu kuduku yang sejak dari awal melihat sosok itu merinding, kini perlahan mereda. Mungkin sosok itu sudah pergi, namun aku tidak mau memastikannya dengan melihat lagi ke arah spion belakang. Aku hanya fokus menyetir untuk segera sampai ke Bandung. Singkat cerita, 1:30 pagi aku sampai di kantor. Beberapa temanku yang masih ada di kantor bertanya kenapa terlambat. Biasanya tidak pernah terlambat. Aku pun ceritakan apa yang kualami selama perjalanan tadi. Ya mungkin apa yang kulihat tadi sebenarnya tidak bermaksud untuk menggangguku. Mungkin dia hanya ingin menumpang saja. Tapi untuk orang sepertiku yang bukan dalam kategori orang indigo, bisa berkomunikasi dengan mereka, hal itu menjadi hal yang menakutkan untukku. Semenjak kejadian itu aku tidak berani untuk menyetir tengah malam sendirian.
aku masih mengingat jelas wajah perempuan yang pucat itu. Jika aku menjamkan mataku,